Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan membahas konsep ekonomi, di mana di pengajaran ekonomi yang bisa kita edukasikan kepada anak itu mengenai konsep produksi, konsep distribusi, dan konsep konsumsi, tentunya dalam membahas pengajaran yang berhubungan dengan studi sosial di anak usia dini. Adapun relevansi untuk pengembangan studi sosial dan usia dini itu dari segi konsep produksi. Tentu kita ketahui yang namanya konsep produksi itu ya selalu berhubungan dengan barang dan jasa. Apa saja barang, apa saja jasa yang digunakan di saat dilakukan proses pemproduksian gitu ya. Jadi seandainya kita memberikan edukasi, oh banyak loh daya alam gitu kan yang bisa digunakan sebagai bahan dalam pembuatan proses produksi. Terus banyak juga beberapa keahlian tenaga kerja yang digunakan di saat melakukan proses produksi gitu ya. Untuk distribusi juga sama. Jadi distribusi itu nanti kita akan mengedukasi kepada anak bahwa ada proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Begitupun dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat proses pendistribusian. Untuk proses konsumsi juga sama. Jadi kita bisa memberikan edukasi kepada anak bahwa anak-anak itu setidaknya menyadari barang-barang yang dia gunakan gitu kan itu adalah barang yang masuk ke dalam konsep konsumen, di mana konsumen itu nanti boleh memilih barang mana saja yang mau digunakan, barang mana saja yang mau dipilih, apakah barang itu bermanfaat atau tidak. Kita bisa pengedukasian di bagian konsep konsumsi ya. Ada beberapa faktor produksi yang bisa kita edukasikan kepada anak. Setidaknya tanah gitu ya, modal, tenaga kerja maupun kewirausahaan. Untuk pasar dan harga, di sini kita bisa memberikan pengarahan kepada anak bahwa pasar gitu kan itu adalah salah satunya tempat di mana sering terjadinya proses pertukaran ekonomi tersebut. Jadi setidaknya di sana ada proses penawaran, ada proses permintaan terhadap barang yang ada di pasar gitu kan. Untuk aktivitas praktik itu juga sama, setidaknya kita akan mempraktikkan bagaimana saat situasi di pasar, proses tawar-menawar gitu kan, proses pembelian barang atau proses penjajakan barang untuk beberapa barang yang sudah disajikan oleh para pedagang gitu kan. Nah, di sini untuk pengelolaan keuangan bisa kita edukasikan kepada anak, ada melalui tabungan, terus ada juga konsep pengeluaran, ada juga konsep dari keputusan finansial. Ada beberapa pengaruh ekonomi dalam masyarakat, setidaknya di masyarakat itu ada namanya pembagian pendapatan, ada namanya kesenjangan ekonomi dan adanya masalah sosial yang mungkin nanti ini akan terjadi dengan bisa kita edukasikan menggunakan bahan bacaan maupun teks video yang lebih sederhana kepada anak. Pendekatan pengajaran interaktif itu bisa melalui permainan simulasi. Itu bisa kita edukasikan kepada anak melalui rancangan yang sudah kita rancang di sekolah. Adapun mau proyek pribadi juga boleh, seandainya kita proyek pembuatan wedang jahe. Jadi kita memberi bahan yang ada di alam, kemudian kita lakukan proses produksi, kita lakukan proses pengemasan, dan kita lakukan distribusi sampailah nanti adanya konsumen dalam membeli wedang jahe tersebut. Begitupun dengan kunjungan lapangan yang mungkin nanti kita bisa terjun langsung ke lapangan dalam memahami apa yang harus dilakukan di masyarakat. Kita ke konsep ekonomi. Untuk ekonomi itu masih sama adanya aktivitas barang dan jasa di saat proses produksi dan distribusi gitu ya. Jadi kita mengedukasikan di saat memproduksi itu ada aktivitas menyimpan, ada aktivitas membelanjakan, ada aktivitas membayar pajak, ada aktivitas melakukan layanan pribadi untuk memenuhi keinginan anak dalam artian sesuatu hal yang bisa dimakan, sesuatu hal di mana tempat tinggal itu merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan gitu kan. Terus apakah ini merupakan sesuatu hal yang merupakan keinginan atau ini merupakan suatu kebutuhan, itu bisa masuk ke dalam bagian sesuatu hal ekonomi tersebut. Pengalaman ekonomi anak itu bisa melalui observasi. Jadi
mengamati orang tua dalam menukar uang saat mendapatkan barang gitu kan, atau berpartisipasi dalam membayar saat membeli kan, terus juga saat penerimaan uang gitu kan. Jadi kita menerima uang baik itu yang berupa hadiah maupun sebagai upah dalam bekerja gitu kan. Terus ada aktivitas menabung terkadang di sini kita bisa opsi gitu ya, bisa menabung di rumah, bisa menabung di bank, ataupun aktivitas menabung di sekolah gitu kan. Untuk tahap pemahaman ekonomi kepada anak itu bisa melalui tingkat reflektif, jadi melalui penalaran literasi berdasarkan karakteristik fisik, terus tingkat penalaran transisi, penalaran yang lebih tinggi, terus tingkat reflektif, penalaran ekonomi yang lebih matang. Untuk perkembangan pemahaman uang ya di usia 3 tahun itu kita bisa melalui konsep pembeda uang gitu kan. Pembeda dalam artian bentuk uang ataupun nanti warna uangnya gitu ya. Untuk keterbatasan dari di sini ya, kita bisa melihat keterbatasan misalnya keterfungsian dari uang logam, terus keterfungsian dari uang yang menggunakan kertas gitu ya. Untuk perspektif nilai gitu kan, jadi kita akan bisa memilah kepada anak, oh uang 1.000 gitu kan, uang 1.000 itu biasanya digunakan untuk apa saja, terus berbentuk apa di uang 1.000, berapa nominal uang 1.000 tersebut gitu kan. Nah, untuk perkembangan pemahaman uang anak usia 4 sampai 5 tahun itu bisa melalui pemahaman dasar. Jadi kita berikan edukasi bahwa konsep dasarnya itu uang itu dibutuhkan oleh semua orang dalam menginginkan atau membeli sesuatu. Terus setidaknya di sini kita bisa membedakan ya mana uang koin dan mana uang kertas atau uang besar secara fisiknya kepada anak. Begitupun tentang permainan peran gitu kan. Jadi kita boleh nanti memberikan aktivitas ya untuk permainan berbentuk permainan pura-pura gitu kan mengenai transaksi ekonomi. Terus kita memerankan kegiatan, seandainya ada yang meminta gitu kan. Terus bagaimana kita memberi gitu kan, atau kita memberikan apa yang orang lain itu inginkan. Kita bisa memerankan seandainya kita ada aktivitas proses jual beli gitu kan. Dari jual beli di sini setidaknya ada barang yang kita beri dan ada uang pun yang kita terima gitu ya. Untuk pemahaman anak tentang pekerjaan dan uang itu bisa melalui konsep bekerja. Jadi, anak akan mengerti bahwa orang pergi bekerja itu setidaknya mendapatkan uang. Dan biasanya uang itu ada yang nanti kita bisa edukasikan, uang yang bisa kita dapat harian ataupun uang yang bisa kita dapatkan di saat pertanggal khusus gitu ya. Nah, untuk keterbatasan pemahaman, jadi kita bisa edukasikan bahwa anak-anak yang apabila dia belum mengerti hubungan antara pekerjaan dan gaji, maka di sini kita bisa mengedukasi bahwa ada keterbatasan pemahaman yang lebih sederhana saja gitu kan. Jadi seandainya kita bekerja hari ini itu belum tentu mendapatkan gaji, namun gaji itu bisa diperoleh setelah di tanggal khusus atau mungkin berapa periode harus diterima penggajian tersebut. Nah, untuk persepsi anak gitu kan, jadi kita bagikan kepada anak bahwa seseorang bekerja itu juga mendapatkan uang daripada mendapatkan uang karena anak di sini juga setidaknya tujuannya melalui belajar gitu ya. Jadi setidaknya belajar terlebih dahulu, rajin gitu kan, terus nanti maka menjadi orang yang bekerja, maka nanti bisa setidaknya memperoleh upah atau gaji. Nah, untuk perkembangan pemahaman uang pada anak usia 6 tahun itu melalui pemahaman lebih jelas. Jadi, anak memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang uang itu bisa jadi nanti ada beberapa perbedaan mengenai jenis-jenis uang tadi gitu kan. Identifikasi koin, setidaknya kita bisa membedakan, terus memberi nama denominasi koin gitu ya. Jadi apakah yang menjadi bagian dari denominasi koin tersebut. Untuk nilai relatif itu bisa mengetahui koin mana yang akan membeli lebih banyak barang gitu.
Fungsi uang yang dapat diajarkan pada anak usia dini itu kalau seandainya dari usia atau tahapan sensori motor gitu kan, di usia 0 sampai 2 tahun itu melalui mengamati dan memperhatikan bentuk dan ukuran uang logam. Untuk praoperasional gitu ya, 2 sampai 7 tahun mengamati benda, konsumsi, dan pembelian. Untuk tahapan operasional konkret ya, misalnya 7 tahun ke atas sampai 12 tahun itu bisa melalui menghitung, terus kita mengurangi, membandingkan koin tadi itu masuk ke dalam tahapan konkret tadi. Untuk konsep utama ekonomi itu melalui kelangkaan, yaitu keinginan orang dimanapun tidak terbatas, tetapi sumber daya terbatas. Pengambilan keputusan itu pentingnya keputusan mengenai penggunaan sumber daya. Begitupun dengan fungsi ekonomi, fungsi produksi, konsumsi, maupun konsep perdagangan dan barter. Untuk karir itu melalui mendidik anak untuk masa karir kedepannya gitu ya. Nanti pilihan dan perannya maunya seperti apa. Mengajarkan konsep kelangkaan itu melalui pengalaman yang ada di sekolah gitu ya, terus juga melalui kehidupan yang ada di sehari-hari. Aktivitas mengajar keinginan dan kebutuhan itu bisa melalui memotong gambar. Jadi anak-anak dapat memotong koleksi gambar dari katalog atau majalah yang nanti kita bisa memilih gambar-gambar yang mengilustrasikan keinginan dan kebutuhan. Jadi kita pilih yang mana yang merupakan keinginan, yang mana yang merupakan kebutuhan. Eksplorasi taman bermain itu bisa melalui anak-anak menyebutkan semua permainan peralatan yang ingin anak miliki yang ada di taman gitu ya. Nah, kemudian melalui distribusi keluarga itu juga kita melibatkan keluarga anak dalam membahas banyak kebutuhan maupun keinginan yang bersumber dari yang berada di rumah gitu ya. Mengajarkan kebutuhan universal itu bisa melalui tempat tinggal, terus bisa melalui makanan, maupun bisa melalui beberapa pakaian. Kita bisa lihat aktivitas mengajar kebutuhan yang universal ya umumnya, misalkan menggambarkan rumah. Jadi kita mintalah anak-anak untuk menggambarkan rumah yang anak tinggali, kita klasifikasikan gambar-gambar ini menurut jenis rumahnya gitu ya. Terus membaca cerita, bacalah dengan cermat cerita yang dipilih tentang rumah-rumah yang dihuni tadi gitu kan. Adapun kegiatan eksplorasi jenis rumah, mencari tahu mengapa beberapa orang ada yang tinggal di rumah-rumah dibangun di atas tiang, di gubuk tropis, bertingkat dan tidak bertingkat. Terus membuat buku kecil, jadi kita bisa membuat buku kecil seperti hal-hal apa yang dibutuhkan maupun hal-hal apa yang menjadi keinginan. Untuk diskusi tentang makanan dan pakaian gitu ya, itu bisa juga kita gunakan setidaknya seperti distribusi makanan anak yang dia suka maupun minuman yang anak suka gitu kan. Terus nanti apa sih ini asal makanan tersebut, bagaimana makanan itu didapatkan gitu kan. Terus kapan saja makanan itu harus dikonsumsi. Begitupun juga kalau dari jenis distribusi pakaian gitu ya. Jadi seperti musim pakaian harus pakai apa gitu kan. Terus nanti pembeda pakaian ini dibutuhkan pas kapan saja gitu ya. Oke, untuk mengajarkan konsep waktu dan pilihan itu setidaknya dari segi waktu sebagai komoditas, terus membuat pilihan dan kita bisa membuat perencanaan. Pengambilan keputusan dalam ekonomi itu bisa berupa kebebasan memilih gitu ya. Jadi guru dapat memberikan anak kebebasan seluas mungkin untuk memilih apa yang akan dimainkan. Terus bagaimana cara bermainnya, bagaimana membuat sesuatu dengan kontrol seminimal mungkin. Terus untuk konsekuensi keputusan itu ya setidaknya kita mengarahkan kepada anak bahwa membuat keputusan dan mengalami hasil anak di lingkungan kelas itu setidaknya yang aman. Begitupun belajar dari kesalahan, anak-anak memilih hal untuk melakukan kesalahan atau menghilangkan harga diri itu bisa melalui aktivitas belajar dari kesalahan. Jadi memperbaiki apa yang salah dan kemudian kita harus seperti apa.
Untuk aktivitas pengambilan keputusan itu bisa memilih bahan gitu kan. Jadi sana aktivitas apa dan bahan apa yang kita butuhkan. Itu aktivitas kreatif gitu kan. Apa sih yang bisa kita gunakan? Oh, bisa melalui nyanyian, bisa melalui mainan, maupun bisa melalui aktivitas menari. Nah, untuk proyek kelas itu bisa kita ambil, kita bisa memutuskan tempat menanam benih, terus kita membuat kelompok, terus kita melakukan keinginan apa melalui pekerjaan. Begitupun melalui aktivitas pembelajaran yang ingin kita pelajari di saat di dalam kelas. Untuk pengalaman dan pengambilan keputusan ya bisa melalui membaca atau memerankan puisi, bisa melalui barang-barang mungkin yang kita gunakan di saat mencocok atau melingkar, mengelompokkan, itu bisa menggunakan media worksheet atau beberapa aktivitas yang sudah disediakan oleh guru. Untuk memutuskan barang yang akan dibeli gitu kan, jadi sananya barangnya yang dibutuhkan saat pesta atau mungkin saat ada ulang tahun, terus mungkin ada saat anak-anak merayakan aktivitas aktivitas kerjasama gitu kan di dalam kelas, apa yang harus kita beli. Untuk konsep produksi dan ekonomi juga gitu, kita lihat dari konsep kelangkaannya seperti apa, fungsi dari produksi, kita melakukan permintaan konsumen maupun kita lakukan aktivitas pertukaran uang. Untuk aktivitas di dalam kelas bisa banyak kita yang bisa lakukan ya, dari segi kita melakukan pendekoran, terus sebelum didekor kita butuhkan barang-barang apa saja. Setelah barang sudah ada, kita harus rancang seperti apa dan kita desain seperti apa di dalam kelas. Begitupun di saat di luar gitu kan. Jadi walaupun nanti mungkin keliling sekolah atau mungkin keliling di tempat objek yang khusus kita akan kunjungi, di situ kita bisa lihat, oh di sana apa yang digunakan, alat yang digunakan apa, orang-orang di sana bekerjanya seperti apa, dan apa yang dilakukan. Jadi ada beberapa persiapan karir ya, setidaknya di sini kita akan memberikan pemahaman bahwa penting setidaknya konsep karir ini. Jadi setiap orang itu membutuhkan karir sesuatu yang memberikan tujuan dan arahan hidup. Jadi setidaknya sesuatu yang penting bagi individu dan berguna bagi masyarakat. Dan begitupun tentang pendidikan karir dini gitu ya. Sekolah memulai pendidikan untuk karir di prasekolah dan di kelas dasar, menyadari bahwa kebutuhan kritis setiap anak untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Untuk pengembangan sikap juga sama, sikap itu setidaknya lebih ke menghormati diri sendiri, pekerjaan, dan orang lain dalam mengembangkan keterampilan yang penting. Tentunya itu dipersiapkan untuk masa depan anak gitu ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, demikianlah topik kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.